Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh
racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi saat ini di rumah masing-masing, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pengurapan Tuhan terjadi di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Hari lepas hari hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih
memimpin setiap kami, melindungi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau sembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami yang siap menyembah Engkau hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ini isi hati kami Tuhan, pujian dan syukur kami bawa kepadamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan,
Mari terus sembah Tuhan saat ini. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Tuhan rindu melawat umatnya. Yaradamaya syanamo. Syaradamaya ralabaralabaralabu. Haleluya. Syaradamaya sikyaradamaya ralabaralaba. Kau yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama sembah Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi, sembah Tuhan. Biaralabaralabaralabaralaba. Yang kami rindukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Yang kami perlukan hanya hadirat-Mu. Yes Lord. Biaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Uranaba, yarsyaralaba. Yes Lord, yes Lord. Biaralaba, yarsyaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Uranaba, yaralaba, 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 yaralaba. Yes Lord. Shakanaraba. Yes Lord. Haleluya. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Saya percaya. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari yang ada di rumah-rumah, mari sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, ada hadirat Allah penuh di rumah-rumah, ada hadirat Allah yang kami rasakan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Si setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan ada bagi kami, Kau curahkan Tuhan. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sorakan haleluya buat Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terus memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Ora basya katakan arana. Uria takkan nama kena masyike. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. Saya percaya bahwa ini hari Minggu yang indah, kita bisa beribadah dan sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah kami rasakan sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat GBI Mega Bekasi Rayon 18, saya percaya sudah diberkati berlimpah-limpah. Ini masih ibadah online. Anda bisa nonton di YouTube, juga masih ada ibadah yang onsite. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa ini waktu yang indah karena pada hari ini, 11 April, kita merayakan masa-masa di mana Tuhan Yesus bangkit dan kemudian selama 40 hari bertemu dengan murid-muridnya. Saudara Tuhan, kita tahu bahwa minggu lalu, engkau dan saya merayakan hari kebangkitan, the Resurrection Day. Saya percaya bahwa hari kebangkitan adalah sebuah kemenangan yang luar biasa yang engkau dan saya harus peringati senantiasa. Orang Yahudi punya sebuah perayaan-perayaan yang tentu saja itu menjadi dasar dari sebuah perayaan yang kemudian dipakai oleh orang-orang Kristen. Orang Yahudi, seorang laki-laki Yahudi diwajibkan oleh Alkitab untuk pergi ke Yerusalem setahun minimal 3 kali. Jadi kalau dia sehat, kalau dia dalam kondisi yang baik, dia harus pergi. Kalau dia sehat dan tidak pergi, hukumannya mati. Kalau perempuan bagaimana Pak? Perempuan tidak harus, karena mohon maaf mungkin ada menstruasi sehingga tidak bisa pergi. Tetapi yang tidak bisa pergi, maka bulan kedepannya harus kembali merayakan Paskah. Nah saudara Tuhan, Paskah ada hal yang berbeda dengan orang Kristen. Kalau kita melihat firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Paskah itu dilakukan tanggal 14 bulan Nisan. Nisan itu bulan apa sih? Nisan itu bulan pertama, bulan Abib. Abib itu artinya adalah semi, spring. Nah saudara Tuhan, dulu bernama bulan Abib. Kalau Anda membaca firman Tuhan, Anda bisa membuka Alkitab di kitab kamus paling belakang. Jadi bukan kitab, sudah masuk ke kamus. Hanya ada 4 bulan yang masuk ke dalam kitab PL. Salah satunya adalah bulan ke-7 yang namanya bulan Abib. Anda bertanya pasti tadi bilang, Bapak bulan pertama Pak, iya. Bulan ke-7 adalah bulan Abib yang kita kenal dengan nama bulan Nisan. Yang artinya adalah semi atau spring. Kira-kira kapan tuh Pak? Ya Maret, April gitu kira-kira. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat satu hari karena orang Israel keluar dari Mesir itu pada bulan Nisan, maka kemudian Tuhan bicara kepada Musa dan Harun bahwa karena engkau membawa umatku Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun untuk dibawa ke tanah perjanjian itu pada bulan Nisan, penyelamatan terjadi pada bulan Nisan, bulan Abib, maka sejak hari itu Tuhan berkata dalam Keluaran 12 bahwa bulan ke-7 itu akan berubah jadi bulan pertama. Nah, saudara Tuhan, kita tahu bahwa sejak hari itu maka yang namanya orang Yahudi menjadikan bulan Nisan sebagai bulan yang pertama. Nah, dalam bulan Nisan itu ada 3 hari raya besar. Ini yang menarik. Yang pertama tanggal 14 bulan Nisan itu perayaan Paskah. Pesak. Orang Kristen tidak merayakan Easter. Dan beberapa orang juga masih mengirimi saya dengan mengatakan Happy Easter Pak. Iya, Kristen merayakan Passover. Pesak. Nah, tanggal 15-nya dikenal sebagai hari raya roti tak beragi, unleavened bread. Nah, tanggal 17 dirayakan sebagai hari raya buah sulung atau buah bungaran. Jadi 14, 15, 17 adalah perayaan yang sangat penting bagi orang Israel. Nah, 3 hari tersebut kemudian dikenal sebagai satu perayaan, rangkaian perayaan roti tak beragi. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat Alkitab itu menceritakan hal yang begitu luar biasa. Apa yang ada di PL itu merupakan sebuah hal yang akan terjadi di PB. Apa yang akan ada di PB merupakan hal yang terjadi di zaman hari ini. Jadi semuanya akan berulang. Dan kita tahu Tuhan kalau membuat sesuatu mukjizat,
kepada orang Israel, kita tahu tanggalnya selalu sama Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kalau Tuhan membuat sesuatu pada bangsa Israel, penyelamatan, tanggalnya selalu sama. Yang namanya lepas dari ikatan dosa, itu tanggalnya selalu sama. Itu nikmatnya kenapa kalau kita membaca kitab PL dan tanggal-tanggal hari raya, kita melihat begitu banyak sebuah benang merah yang gampang dipelajari tentang peristiwa-peristiwa ke depan. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah tanggal 14 bulan Nisan itu adalah perayaan Paskah orang Yahudi memperingati yang namanya mereka keluar dari perbudakan Mesir, masuk melewati Laut Tebrau, keluar ke padang gurun untuk kelak masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita melihat 14 bulan Nisan itu beda sama yang punya kita sekarang. 17 bulan Nisan adalah perayaan buah sulung di mana Tuhan Yesus bangkit. Dan kalau kita mau membaca sedikit kalender, kita akan kaget sekali sebetulnya yang namanya hari kebangkitan Tuhan Yesus yang Anda rayakan minggu lalu, tanggal 4 April, itu tanggalan Yahudinya jatuhnya sebetulnya adalah tanggal 28 gitu. Jadi sebetulnya mundurnya seminggu sebelumnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nggak jadi masalah. Karena kita tahu bahwa yang kita rayakan itu adalah kebangkitannya. Ini menarik sekali. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan, ternyata saya mendapatkan begitu banyak hal bahwa setiap tanggal 17 bulan Nisan, rangkaian perayaan Paskah di tanggal yang sama berulang-ulang terjadi fenomena yang berbeda. Di tanggal yang sama terjadi peristiwa yang berbeda. Di tanggal yang sama ini terjadi beberapa hal yang luar biasa secara firman Tuhan. Tuhan Yesus diyakini bangkit 17 bulan Nisan. 17 bulan Nisan dikenal sebagai perayaan buah sulung. Makanya kenapa Tuhan Yesus bangkit sebagai yang sulung. Nah, saudara Tuhan, yuk kita akan membaca firman Tuhan dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang tanggal 17 bulan Nisan. Orang Yahudi kalau menjadi Kristen itu merayakannya 17 bulan Nisan 5781 itu adalah sebetulnya 1 minggu sebelum tanggal 4 April. Kan kita merayakannya 4 April kemarin. Oke. Nggak jadi masalah, yuk kita lihat peristiwa apa saja di Alkitab yang dicatat terjadi pada tanggal tersebut. Kita membuka firman Tuhan sebentar. Kejadian 8. Luar biasa sekali. Ini peristiwa di mana Nuh kemudian berserta dengan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera dan ada banjir besar, hujan yang begitu lebat dan selama 5 bulan terombang-ambing dan sampai surut itu setahun lebih. Alkitab mencatat dengan jelas ayat Kejadian 8 ayat keempat. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah atau mendaratlah bahtera itu di pegunungan Ararat. Alkitab berkata pada bulan ke-7, bulan apa tuh bulan ke-7? 7 itu adalah bulan Nisan atau bulan Abib. Saudara Tuhan, tanggal 17 kan kemudian menjadi bulan pertama, sebelumnya bulan ke-7. Pada tanggal 17 bulan Nisan, ternyata terjadi Nuh itu mendarat di pegunungan Ararat. Sebuah penyelamatan. Entah kenapa Alkitab kalau mencatat tentang penyelamatan, jatuhnya 17 bulan Nisan. Saudara Tuhan, dari sini kita bisa mengerti, engkau yang letih lesu, engkau yang beban berat hari ini, Alkitab berkata, Tuhan mau berikan engkau rest. Bahteranya mendarat, saya lebih suka kata mendarat, bukan terdampar atau dikatakan terkandas, bukan, tapi mendarat, resting. Berkat yang besar Tuhan berikan, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan berkata, I give you rest. Dalam kekristenan, kita percaya bahwa menjadi orang yang sejahtera, itu adalah hal yang penting. Hati yang sejahtera membuat engkau dan saya bisa melihat banyak perkara Tuhan. Hati yang sejahtera membuat engkau bisa melihat hal-hal yang Tuhan buat dalam kehidupanmu. Orang yang tidak damai artinya, tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan dan pertolongan Tuhan. Dalam kekristenan, kehidupan kita harus damai. Pak, apa beda damai sama sukacita, Pak? Itu gimana? Damai itu dalam hati, Bapak Ibu. Yang namanya sukacita di luar. Wajah kita ini sukacita, hatinya damai. Jangan dibalik ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa berkat pertama yang Tuhan berikan, jadi
cerita soal kebangkitan Tuhan Yesus ini nggak cuma satu cerita ini. Ada banyak anugerah berkat yang Tuhan sediakan pada hari perayaan tersebut. 17 bulan Nisan dimulai di Alkitab pertama kali tertulis adalah peristiwa ini. Di mana Nuh, Anda jangan bilang bahwa Nuh itu dalam kondisi yang tenang. Itu yang namanya banjir, itu banjir yang membunuh. Semuanya mati. Dan bayangkan, puncak gunung tertinggi Anda sebutlah yang namanya apa? Everest. Yang tertinggi lebih naik lagi, tertutup puncaknya semua. Kira-kira itu tinggi banjir bisa 9 kilometer. Wow Pak, yes 9 kilometer. Seluruh binatang mati semuanya. Anda bisa bayangkan 8 orang dalam satu kapal bahtera, ditambah beberapa macam binatang. Berapa banyak Pak binatangnya saya nggak tahu. Pokoknya mereka itu jumlahnya terhitung kalau halal 7 pasang, kalau haram adalah 1 pasang. Bapak Ibu hati-hati ya, jangan mengatakan sama saya bahwa semua binatang 1 pasang. Tidak, Alkitab berkata yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Kalau Anda ngingetnya 1 pasang terus, jangan-jangan di kepala kita adanya yang haram, yang banyak itu. Saudara Tuhan, Pak, kalau ikan di mana? Ya ikan nggak masuk, ikan di luar. Kan ikan itu kan di air ya, kalau masuk malah mati. Jadi satu-satunya binatang yang tidak masuk apa? Ya ikan itu. Saudara Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas. Ternyata tanggal 17 bulan Abib, 17 bulan Nisan, ada sebuah berkat yang namanya rest. Saya berdoa, engkau dan saya hari ini terima berkat yang pertama adalah berkat sejahtera. Banyak orang bertanya bahwa dalam kehidupan ini, Pak, apa yang saya dapatkan? Saya merasa bahwa dalam perayaan hari-hari ini kebangkitan Tuhan Yesus kok saya seperti kosong. Kok seperti saya nggak punya harapan. Saya mau beritahu, yang pertama, Tuhan berikan kepadamu dan kepada saya rest, istirahat. Kita bercatat dengan jelas, dalam peristiwa Nuh, tanggal 17 bulan Abib, itu adalah Tuhan berikan berkat sejahtera. Teruskan, Keluaran ke-14. Yuk kita buka firman Tuhan. Keluaran 14. Alkitab mencatat, ini luar biasa sekali. Keluaran 14, ayat ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang-orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini besarnya seberapa sih ini gang senggol kali ya Bapak Ibu. No. Anda bisa bayangkan 3,5 juta orang Yahudi. Kenapa bisa segitu Pak? Anda bisa bayangkan 600.000 orang itu cuma baru laki-laki kepala rumah tangga. Lah mana ada orang Yahudi itu anaknya cuma 1. Alkitab berkata pada zaman itu, di mana pada zaman Firaun itu memerintah, Firaun Ramses memerintah, Anda ngerti sekali bahwa di situ yang terjadi adalah orang Yahudi berkembang biak secara luar biasa. Beranak cucu, berkembang biak ini binatang ya, beranak cucu banyak sekali. Akibatnya apa? Itu yang pergi bisa sekitar 3,5 juta orang. Dan bayangkan bagaimana caranya 3,5 juta orang dalam waktu 6-8 jam itu harus menyeberang sama-sama. Harus selesai, 3,5 juta menyeberang selesai semua sekitar 6-8 jam. Jawabannya mudah. Berarti Tuhan kira-kira harus membuat mujizat membuka lebar dari laut yang terbuka itu 5 km lebarnya. Ini bukan gang senggol ya. Ya kalau gang senggol mati terinjak-injak semua Bapak Ibu. No. Tetapi Alkitab berkata, sungguh Allah akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, orangnya berkuda. Aku menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang berkuda. Kalau Anda mengerti kisah ini, Anda hitung, Anda akan melihat pada saat Musa dikejar oleh Firaun, belakang Firaun, depan adalah laut. Dan berseru-seru orang Israel, Musa mengacungkan tongkatnya. Dan semalam-malaman angin membuka yang namanya Laut Teberau. Orang bilang Red Sea, Laut Merah. No, bahasa aslinya Red Sea sebetulnya ya. Karena Red Sea akhirnya menjadi Red Sea, R-E-E-D. Laut Teberau, Teberau is red. Saudara Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan jelas sekali. Waktu Musa menginjakan kakinya pertama kali di tempat kering, itu adalah 17 bulan Nisan.
Anda bisa bayangkan berkat apa yang engkau terima? Ternyata pada tanggal 17 bulan Nisan, bulan Abib, bulan semi, spring, yang terjadi adalah Tuhan membuat sebuah jalan dalam kehidupan orang Israel. Ada sebuah lagu yang menarik dari seorang musisi Kristen yang sangat terkenal, diurapi luar biasa, bernama Don Moen. Saya nggak tahu Anda sudah masih ingat apa enggak nama beliau, karena ini sekarang mungkin sudah cukup senior, tetapi dia menjadi produser atau eksekutif produser dari Integrity Hosanna yang memproduksi musik-musik yang sangat luar biasa memberkati umat Tuhan sejak dari tahun 80-an. Nah, saudara saya Tuhan, dia pernah menyanyikan lagu yang sangat terkenal sekali, yaitu God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. Tuhan buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Saya senang lagu ini walaupun saya nggak terlalu setuju dengan terjemahannya. Kalau buka jalan Bapak Ibu gampang, cari forrider. Oeng, 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 pasti minggir semuanya. Dan saya tahu, kenapa? Karena saya tinggal di daerah yang dulu mantan presiden kalau mau ke kantor dan pulang pasti lewat depan perumahan saya. Jadi saya tunggu di situ, pas dia lewat saya ikut dari belakang. Kenapa? Lancar jaya sampai ke Jakarta. Gitu. Bapak tinggal di mana? Adalah pokoknya. Nah, saudara saya Tuhan, itu kalau mau buka jalan, gampang Bapak Ibu. Bulldozer bisa kok, bulldozer bisa. Yang namanya forrider bisa buka, gak masalah. Yang penting punya kuncinya, punya dananya, punya alatnya. Tapi saya beritahu, kalau buat jalan, pada saat tiada jalan, lah kalau yang namanya di darat itu Anda membuka jalan itu masih bisa. Buat jalan masih mungkin, lah kalau di laut bagaimana? Saya senang dengan lagu dari terjemahan aslinya. God will make a way, dia buat jalan, bukan buka jalan loh. God will open the way. Nah itu buka Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya mau beritahu. Dalam kehidupan manusia hari-hari ini, orang kalau sudah punya masalah Bapak Ibu problem, biasanya matanya sudah nggak bisa lihat apa-apa. Kenapa? Kurang sejahtera. Tetapi kita tahu bahwa berkat Tuhan pada perayaan 17 Nisan, yang baru ada rayakan minggu lalu, bagi orang Kristen, itu adalah perayaan kebangkitan. Apa yang terjadi? Tuhan membuat jalan bagi orang Israel waktu dikepung depan dan belakang. Di tengah kematian ada keselamatan. Nuh mendarat di tengah air yang membunuh. Di tengah ancaman kematian ada mujizat yang datang, yaitu jalan telah dibuat. Hari ini kalau ada jalannya tertutup, Tuhan buka. Enggak ada jalan, Tuhan buat jalan dalam hidupmu. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Yang pertama, Tuhan memberikan sejahtera. Tetapi berkat yang kedua, oh ini enak, kalau ngomong berkatnya enak Bapak Ibu. Tapi masalah begini, banyak orang berpikir berkat hanya sekedar materi, atau properti, atau hal yang berwujud. Lupa bahwa sejahtera itu adalah berkat. Setelah jadi hamba Tuhan, dulu saya pikir bahwa keluarga yang baik-baik saja, nggak pernah ribut, nggak pernah pecah gitu ya. Kalau ribut ya pasti ada. Nggak pernah pecah, yang semuanya dalam kondisi yang utuh. Itu buat saya hal biasa. Setelah jadi saya hamba Tuhan dan menerima banyak konseling, saya baru tahu loh, ternyata punya rumah tangga yang sejahtera itu berkat berlimpah. Saya berdoa engkau yang menonton ibadah ini saat ini, atau dalam situasi tundanya nanti, atau kapanpun Anda akan menonton, karena enaknya kalau online itu kapan bisa dibuka ya. Lagi sedih bisa nonton, di mobil bisa nonton, sambil makan juga nonton bisa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau engkau mendapatkan berkat besar dari Tuhan, rest untuk rumah tanggamu. Yang kedua, ada victory, ada yang namanya miracle. Mujizat selalu tersedia sampai hari ini. Banyak orang berkata bahwa mujizat itu Musa Pak, sekarang sudah beda. Orang-orang seperti kita, yang percaya Tuhan Yesus harus percaya, mujizat selalu akan ada dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Berikutnya, Yosua kelima. Yosua, siapa nama Yosua di sini? Punya nama Yosua, berarti kehidupan Anda harus mirip sama
Hosea bin Nun, dan terlebih lagi mirip sama Tuhan Yesus karena namanya sama. Banyak orang punya nama. Uniknya Indonesia itu jarang orang, hampir nggak ada orang punya nama Yesus di Indonesia. Saya juga percaya Bapak Ibu nggak mau kasih nama anak-anak Yesus. Takut dibully. Kenapa? Nanti kalau kelakuan nggak mirip bahaya sekali. Di Indonesia tercatat saya pernah mendapat data, itu cuma ada 2 orang yang punya KTP bernama Yesus. Kelihatannya juga dia menyesal mau ganti nama. Kenapa? Terlalu agung ya nama itu, terlalu luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang ada di Filipina, orang-orang yang ada di Amerika Latin, Meksiko, Argentina, Brazil, nama Jesus itu nama yang biasa sekali. Tercatat hampir 2,5 juta hampir orang yang punya nama seperti itu. Kitab Yosua kita buka. Kalau Anda punya nama Yosua, tolong mengerti arti nama Anda sama dengan arti nama Tuhan Yesus. Yosua 5 ayat ke-12, Alkitab berkata, lalu setelah itu Yosua membawa orang Israel untuk masuk menyeberang Sungai Yordan dan kemudian masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan tentukan. Alkitab berkata ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada esok harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah itu. Luar biasa sekali, hari itu mananya berhenti. 40 tahun, roti putih bersisik, rasa seperti madu, nggak tahu seperti apa itu teksturnya, mungkin enak sekali, mantap sekali, roti madu dimakan dan tiap hari kalau sudah siang bisa leleh. Itu roti bikinan sorga dan saya percaya Anda pasti suka roti mana. Tapi kalau 40 tahun makan roti mana tahan Bapak Ibu. Bosen, iya. Dan mereka makan roti yang diberikan itu. Ya mau bosan nggak bosan mau ngomong apa sampai minta daging. Gitu. Sekarang kita baru makan yang namanya pecel, baru makan nasi goreng seminggu 3 kali sudah banyak cerewetnya. Orang Israel makan berpuluh-puluh tahun. Tuhan kasih, nggak bisa protes, nggak ada makanan lain. Setelah mereka makan, Alkitab mencatat, pada saat mereka masuk ke negeri itu, hari itu, berhentilah mana sorga dan mereka akan makan the best of the land, yang terbaik dari negeri itu. Apa yang Tuhan berikan dalam berkat pada tanggal itu? Ini tanggalnya adalah sekitar tanggal 17 bulan Nisan. Apa yang diberikan? Jawabannya mudah, panen. Saudara Tuhan, Pak, tapi ini kondisi pandemi. Ya, kalau engkau lagi pandemi, ekonomi lagi goncang, matamu hanya mencari yang namanya panen dalam bentuk uang, dalam bentuk yang namanya order, saya beritahu, mungkin kau kecewa. Panen gak harus dalam segala hal seperti itu. Ada banyak hal soal panen. Dan saya berdoa engkau dan saya hari ini panen buah roh. Itu penting. The year of integrity. Panen buah roh. Berkat yang pertama, 17 bulan Nisan, ini tanggal yang menarik di Alkitab. Yang pertama ada rest, sejahtera. Yang kedua ada mujizat, kemenangan. Yang ketiga ada yang namanya adalah hidupmu akan mendapatkan panen. Berapa banyak hari ini orang Kristen tidak menantikan panen dalam bentuk buah roh? Saudara Tuhan, inilah tahun di mana kita belajar. Sama-sama belajar, bukan berarti kalau seorang hamba Tuhan kemudian tidak perlu belajar, kita semua perlu belajar. Karena satu hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima anugerah mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan saya berdoa hari itu engkau bisa bersama-sama dengan saya, kita bersama-sama untuk masuk dalam anugerah Tuhan. Saudara Tuhan, ada yang namanya harvest. Banyak orang berpikir harvest dalam bentuk panen, materi, bukan. Itu adalah satu bagian kecil dari seluruh panen. Saya berdoa, engkau terima sejahtera, terima mujizat kemenangan, dan terima yang namanya panen. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Kalau Anda membuka dalam 2 Tawarikh ke-35, ayat 16, Alkitab berkata, demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah, mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya tak beragi selama 7 hari. Enggak cuma 1 hari, 7 hari loh. Berarti kalau begitu hari ini masih Pak? Ya masih.
Paskah semacam itu tidak pernah dirayakan lagi di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti dirayakan oleh Yosia. Dengan para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh orang Yehuda dan Israel tidak dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Maaf, dan Yehuda dan Israel yang dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Pada hari itu dia merayakan di usia 26 tahun. Apa yang terjadi? Perayaan sukacita. Tuhan gak cuma kasih sejahtera, tapi bicara mengenai sukacita dalam ibadah. Itu berkat Bapak Ibu. Ada banyak orang ibadah lesu. Ada banyak orang ibadah merasa bahwa gak ada hadirat. Merasa bahwa beban berat hidupnya. Saya beritahu, bisa ibadah dengan hati sukacita, itu berkat khusus. Dan saya berdoa engkau dan saya dapat anugerah itu. Bisa berdoa ketemu Tuhan dengan sukacita, hati bisa meleleh karena kebaikan Tuhan. Air mata boleh mengalir, mulut penuh senyuman. Bapak Ibu unik ya jadi orang Kristen ya. Air mata bisa mengalir, mulut penuh senyuman. Itu orang bilang enggak aneh tuh Pak kayak begitu. Oh enggak, itu hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa begitu. Anda bisa rasakan kebaikan Tuhan, Anda bisa bersyukur dan tersungging senyum. Itu terjadi pada zaman Yosia. Dan ingat, Paskah model begitu, itu sudah berhenti pada zaman Yosua. Berhenti lama, muncul lagi pada yang namanya Nabi Samuel. Kemudian nanti akan muncul lagi pada zaman Yosia. Orang Israel melupakan. Mereka kehilangan masa-masa penuh dengan sukacita beribadah. Saya nggak tahu, kalau Anda mau ketemu ke rumah Tuhan, beribadah, dengar komunitas, persekutuan, gereja yang namanya KKR, rasa hati Anda apa? Kalau hari ini kau merasa bahwa, saya sudah berat Pak hari ini, ya ibadah-ibadah saja. Mungkin kau sedang ibadah online nih, kalau online ini enaknya begini, Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Jadi Anda nontonnya sambil belakangnya kasur, kemudian pas amin sudah gelap semuanya. Gitu. Atau Anda lagi makan sambil makan popcorn, nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi saya beritahu, kita harus punya ibadah yang penuh dengan sukacita. Amin, penuh dengan sukacita. Mau online, mau onsite, semuanya sukacita. Karena bisa beribadah kepada Tuhan itu anugerah besar. Karena banyak orang di sebelah sana yang nggak pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Tuhan. Istirahat dalam damai. Tidur tuh harus enak, resting, hati sejahtera. Banyak orang punya duit banyak tapi gak bisa tidur. Anjing gonggong takut, khawatir tukang pajak di depan. Tak penagih utang di depan pintu. Tuhan berikan yang kedua adalah berkat kemenangan. Mujizat. Yang ketiga, kau akan panen. Apa yang terpenting? Buah roh. Yang keempat, ada sukacita. Tetapi yang kelima bicara anugerah sebetulnya. Kelima, yang tidak bisa kita lupakan. Puncak dari seluruh anugerah berkat yang kita terima adalah kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 17 bulan Nisan. 17 Nisan. Tuhan kalau bikin sebuah perkara besar di Alkitab tidak pernah meleset dari tanggal-tanggal perayaan Yahudi. Sorry Tuhan, Anda bilang gini, Pak, kenapa waktu itu 17-nya Agustus Pak ya? Kenapa nggak geser dikit Pak disamakan? Ya nggak bisa, kan Indonesia pakainya Agustus. Gitu ya. Sorry Tuhan, sampai sini kita bisa melihat. Hari ini, 2000 tahun yang lalu. Kira-kira, Tuhan bangkit dan berjalan. Menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kepada banyak saksi. Tentang apa yang harus disampaikan di waktu terakhir ini. Dan saya berdoa, engkau dan saya mengambil bagian dalam sebuah kegerakan yang luar biasa ini. Saudara Tuhan, jangan kendor. Jangan menjadi lemah. Jangan putus asa. Tetap kuat. Karena kita akan bertindak. Kegoncangan sedang terjadi di banyak wilayah di muka bumi. Kegoncangan sedang ada di banyak wilayah Indonesia. Dan saya tahu, engkau dan saya adalah orang-orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan berhasil sampai selesai, sampai Tuhan datang menjemput kita. Saudara Tuhan, tetap bersukacita, selamat, merayakan terus, memperingati kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus atas kubur, kemenangan atas maut,
sehingga kita tidak perlu takut lagi karena kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah umat-Mu dengan anugerah yang luar biasa, karena kami mengerti kami perlu mendapat sejahtera sukacita. Kami tahu Tuhan sedang begitu banyak hal di depan kami karena kami sedang ada dalam masa amanat agung akan diselesaikan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu yang ada dimanapun menonton. Hamba percaya Roh Kudus terus menyalakan dalam hati kami semangat yang daripada Tuhan. Hati yang terus mau beribadah kepada Tuhan dan tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Berkat-Mu berlimpah, limpah, limpah senantiasa yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Mari kita bawa persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan yang terbaik. Kau Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mari kita kembalikan tuh hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan tangan hampa. Tapi kami datang, kami akan bawa persembahan kami. Persepuluhan yang kau titipkan dalam ribahan kami. Kami akan kembalikan Tuhan dengan penucapan syukur. Persembahan yang terbaik kami akan bawa Tuhan. Kami akan mempersembahkan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biar semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan berlipat, bahkan 100 kali lipat kau akan berikan Tuhan dan berikan setiap anak-anak-Mu. Kami memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. United Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam dengan ID Zoom 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengisi pada link bit.ly/pendaftaran KOM seri 100/200 atau bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Kelas KOM 100 dimulai pada tanggal 24 Mei dan KOM 200 dimulai pada tanggal 28 Mei 2021. Sampai bertemu di kelas KOM, Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air akan diadakan kembali pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021. Kabar sukacita bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin belajar teologi, tapi tidak memiliki waktu dengan segala kesibukan. STT Bethel Bekasi jawabannya. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru. Mari daftarkan diri saudara segera. Informasi pendaftaran 0813 8698 0262. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Shalom guys! Kabar gembira untuk kalian semua yang bertalenta dalam bidang musik, vokal, dan tarian. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam audisi DP3 GBI Mega Bekasi dengan cara mengisi link yang tertera pada layar atau bisa dicek di bio Instagram @thegreatworship. Bisa juga loh ajak teman dan saudara kalian untuk ikut dalam audisi ini. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 28 April 2021.
Kami tunggu ya. Sampai bertemu. Shalom anak-anak muda, Light Church akan kembali mengadakan ibadah onsite pada tanggal 18 April 2021 jam 2 siang di GBI Mega Bekasi Rayon 18. Kami mengundang teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah ini. Bagi teman-teman yang ingin hadir, teman-teman bisa mendaftar di link yang tertera di layar. See you and God bless you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan ke setiap kami. Firman-Mu yang sudah sampaikan, ibadah yang boleh Tuhan dilakukan pada saat ini. Terima kasih biarlah menjadi ibadah yang menyukakan hati-Mu. Engkau disukakan, Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih dan ibadah Tuhan pada saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih biar firman-Mu Tuhan bertumbuh subur dalam hati setiap kami yang boleh Tuhan mendengarkannya Tuhan, dan bertumbuh Tuhan, berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati Bapak, berkati juga Tuhan keluarga besarnya, berkati keempat wakil gembalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang double porsi dan pengurapan yang unlimited dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan untuk Rayon 18, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, Tuhan berkati Bapak, berkati juga Tuhan keluarga besarnya, berkati juga keempat wakilnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam melalui semua Tuhan pelayanan dilakukannya Bapak, ada terus terobosan yang baru di Rayon 18 Bapak, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan, dan amanat agung terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kami juga mengatakan berkati Tuhan bangsa kami. Kami berkata Shalom Indonesia, damailah Indonesia. Diberkati bangsa kami dan berkat Tuhan perlindungan daripada-Mu. Diberkati bangsa kami dengan berkat pemulihan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah, Tuhan berkati mereka, taruhkan hikmat marifat daripada-Mu untuk mereka boleh menyikapi semua keadaan yang ada di bangsa kami. Terima kasih sehingga Indonesia dipenuhi dan kemuliaan-Mu. Terima kasih jiwa-jiwa boleh menangkan di bangsa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kota Bekasi juga dipenuhi dan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati pemerintahan kota Bekasi dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jiwa-jiwa boleh dituai di kota ini Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebelum Tuhan pada ini berakhir, Tuhan kami rindu diberkati dengan hamba-Mu Tuhan, doa berkat. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.